Hi class, how are you? So in this video, Miss Melissa will tell and explain about the material that has been discussed in our online learning. So please enjoy the video. So the title of this chapter is free time, and then in this chapter we are going to discuss about some tenses. The first tenses is present simple. So in this present simple we have some rule that we use the present simple for the things which happen regularly or which always true. Jadi kita menggunakan present simple ini untuk kalimat-kalimat kebiasaan atau sesuatu yang menjadi fakta atau kebenaran. As I told you before, that present simple is used ketika kita mengatakan atau menyampaikan sebuah fakta. For example, I live in Poland. Jadi saya tinggal di Polandia. Lalu yang kedua, untuk menyatakan sebuah habits and routine, kebiasaan. For example, they swim every day. Jadi kalau kita mau nyatakan kegiatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang berulang-ulang, so kita bisa menggunakan rumusan present simple. Lalu feeling and emotion, artinya apa yang kita rasakan pada saat itu. For example, they like pizza, atau I love movie and many others. Dan yang terakhir, present simple digunakan untuk menyatakan sebuah kebenaran yang umum. For example, Sunday comes after Saturday. Hari Minggu itu ada atau hadir setelah hari Sabtu. Nah, jadi 4 clue ini termasuk petunjuk kapan sih kita harus menggunakan present simple. Okay, next. Okay, so Miss Melissa will show you about the formula of simple present. Yang pertama, kita punya subjek atau pelaku plus verb. Verb yang dipakai itu verb 1 ya, atau verb 1 plus s, atau verb 1 plus is plus object. Nah, untuk penjelasan kenapa ada yang pakai verb 1, kemudian ada verb 1 plus s, ataupun verb 1 plus is di slide selanjutnya. Okay, so this is the rules for the third person singular, atau ini rulesnya ketika penggunaan kata kerja atau verb itu ada penambahan s ataupun is, atau ada lagi yang berbentuk yaitu ies ya. Nah, ketika subjek dalam kalimat tersebut adalah he, she, ataupun it, ataupun nama orang dan benda yang jumlahnya 1, maka kata kerja yang mengikuti harus diimbuhkan huruf s. Seperti works, ketika subjeknya kita rubah menjadi she works. She works in the morning. Selanjutnya, apabila kata kerja itu diakhiri huruf y atau y, maka imbuhannya yaitu ies. Huruf y kita rubah menjadi ies. For example, study berubah menjadi studies, cry berubah menjadi cries. Yang terakhir, apabila verb atau kata kerja diakhiri huruf o, s dan h, c dan h, i dan x, imbuhan atau huruf yang mengikuti itu i dan s ya. Go berubah menjadi goes. For example, kalau kita mau bilang I go to school, tetapi apabila subjeknya berubah menjadi he, maka berubah menjadi he goes to school. For example, we will answer some questions in this book. Number 1, Sarah loves films. Because Sarah itu kata gantinya adalah she, jadi hanya satu orang, maka kata love atau kata kerja love kita imbuhkan dengan huruf s. And number 3, you blank 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 take good photographs. You sudah jelas kalau you tidak diikuti imbuhan s ataupun is pada akhir kata kerja, so it's gonna be you take good photographs. Okay, number 4, Mr. Jameson teach us English. Nah, Mrs. Jameson ini adalah seorang perempuan, so kata gantinya she, maka akan ada imbuhan di akhir kata kerja. Kita lihat teach, kata kerjanya adalah teach, di mana teach diakhiri dengan huruf c and h, maka teach harus diimbuhkan dengan imbuhan es. Kalimat yang benar menjadi Mrs. Jameson teaches English. Okay. Selanjutnya, apabila kita akan membuat kalimat dalam bentuk negatif atau negative form dari simple present, rumusannya yaitu subjek ditambahkan dengan do ataupun does, kemudian ditambahkan dengan not, baru ditambahkan dengan verb atau kata kerja. Nah, untuk kalimat negatif ini verb tidak harus diberikan imbuhan s ataupun is lagi, karena
imbuhan is itu sudah diletakkan pada kata do. Ketika subjeknya I dan you, misalnya I do not read every day atau you do not read every day. Ketika subjek berubah menjadi he, she ataupun it, maka penggunaan do dirubah menjadi does. For example, he does not read once a week atau she does not read once a week. Read ya tidak lagi diberikan imbuhan s ataupun is. Begitu selanjutnya. Next, untuk penggunaan kalimat negatif. Kalimat negatif bisa disingkat menjadi do not berubah menjadi don't, does not berubah menjadi doesn't. For example, I don't read every day, you don't read every day, ataupun she doesn't read once a week, she doesn't read once a week. Well, now we are going to try to complete these sentences using the present simple form of the verb. The first question is I blank 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 not like this kind of music. Nah, karena subjeknya adalah I, maka penggunaan imbuhan don't di sini menjadi I don't like this kind of music. Number 4, I blank 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 not know his phone number. Kalimat negatif diawali dengan subjek I, maka imbuhan yang diperlukan adalah don't. So it's gonna be I don't know his phone number. Number 5, kita langsung number 6 aja ya. My father blank 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 not drive to work. My father adalah kata gantinya yaitu he, maka imbuhan yang dipakai adalah does. Untuk penyingkatannya menjadi my father doesn't drive to work. Well, that's all about my explanation in chapter 1. I hope you enjoyed the video. Thank you.